niscaya orang Mekah akan lain meninggalkan kamu kalau kamu kasar sombong. Jadi Kanjeng Nabi buatan kasar, buatan sombong, itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Saja Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, bawa pentung, takbir. Sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman apa? Dia ngomong bego mencari apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Risik Syihab. Ngaku turunannya itu cangkemnya orang kaya baik. Kelakuannya orang kaya baik. Nek bener turunannya iku, Bu. Turunannya Nabi betul lah, Bu. Kayak duduk kayak mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Orang beji gimana? Waduh, hati-hati, maling kabeh nang. Aku tahu rono salat Jumat sepatu hilang, koncoku sepeda motor hilang. Ono mana wong beji ndek utang ngomong rong minggu rong tahun durung bayar. Wonten nggih. Jenenge niku husnul muamalah. Namanya apa? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajat umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, namanya bagus. Akhlaknya jelek, namanya hancur. Contoh ini. Orang Afghanistan terdiri dari 7 suku. Dengar betul negara Afghanistan? 7 suku, 100% Muslim. Wong siji mawon Kristen betul wonten, Islam kabeh 100%. Tapi perang saudara sudah 40-50 tahun. Sudah 45 tahun, sejak tahun 80. Paten-patenan, bom-boman. Podo Islamnya, podo Afghanistannya. Bom meledak di jalan, di kantor, di sekolah, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Sholat Jumat dibom. Maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dipateni. Antek Amerika, kafir, pateni. Orang Taliban. Orang bercawadan nembang, tembak. Karena perempuan suaranya haram, aurat. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mata ini orang haram, mata ini haram. Nembang haram. Itu Afghanistan tuh. Ayo, panjenengan pengen buatin dolar Amerika. Tuh Islam kabeh itu. Islam semua tuh. Ahli sunnah, madzhab Hanafi, madzhab Hanafi akidahnya Maturidiyah, tarekatnya Naksabandiyah. Kita nggak berani ke sana. Suwang-suli pun ono negara agama yang nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan. Jepang, agamanya namanya Shinto. Agama namanya? Kalau di sini namanya Darmo Gandul, Sabtu Darmo, Gotoloco, itu masalah Sambelun, Subud, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sidawiwitan. Kira-kira itu agama lokal lah. Tapi orang Jepang Pak aman, tertib, boten wonten copet, boten wonten penodong, boten wonten calo. Tengeri calo betul? Kata pejabatnya tidak ada yang korupsi. Bukan takut neraka, nggak neraka mereka. Wong Jepang orang ngerti rokok, oh neraka itu apa? Orang ngerti. Tapi tidak korupsi, kenapa? Malu. Kalau korupsi malu. Banget aku bikin aku korupsi, gitu. Tidak ada yang bohong, ngapusi, manipulasi, betul nonton. Malu. Kalau saya korupsi, terkenal nanti saya korupsi. Malah bisa aja bunuh diri. Orang Jepang tuh kalau udah malu, apa namanya bahasa Jepang itu? Bunuh diri. Orang Jepang tuh. Kalau mereka wis ping 4 ping 5 lah. Terakhir tahun kemarin meresmikan masjid. Orangnya baik semuanya. Dengan istri saya jalan-jalan pulang jam 11 malam, gak ada rasa takut. Di Jakarta takut. Jam 9 malam udah takut di Jakarta. Aman, tertib. Ayo pengen berkompeten. Padahal bukan orang Islam tuh. Pun Kanjeng Nabi Muhammad dipuji karo Gusti Allah. Ya Allah. Kula terus namon. Kula wis sing muji nggih kathah, sing ngenyak kula nggih kathah. Tapi saya dipuji mboten megar apa? Mboten bangga, dicaci maki, diancam mboten wedi, enggak minder enggak. Kenapa? Karena yang muji dan mencaci maki sama dengan saya. Manusia biasa, doyan iwak asin, sambal terasi, nek wis wareng layu nang WC, padha karo aku.
Jenengan ya ini dipuji wong, orang usah bangga. Dicaci, orang usah minder, orang usah kecil hati. Kenapa? Yang muji dan yang mencaci maki sama kali jenengan. Mangan wakasin sambil terasi, petai, jengkol, yang suara Melayu nang. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad yang memuji Al-Quran. Siapa memuji? Memuji Gusti Allah, Kanjeng Nabi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tahun 8 Hijriah Kanjeng Nabi masuk kota Mekah diikuti dengan sahabat kurang lebih 12.000 orang. Orang Mekah ketakutan. Orang Mekah ketakutan. Besok Muhammad balas dendam ini. Yang dulu nyiksa, dulu melempari, dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, menjemur yang dipek Sayyidina Bilal, ngebugin Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Wah, besok Muhammad balas dendam. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, besoknya tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari marhamah, kasih sayang, silaturahim. Dah nggak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Sakit panjenengan sakit ngoten? Orang jawab ya. Sakit panjenengan ngoten? Jabu. Sakit panjenengan ngoten saged? Sakit ngoten? Wong sing nipu pajak 5 juta saya maafkan saged? Wong sing nggawa mlayu sepeda motor saya maafkan saged? Orang Mekah tadinya sembunyi di rumahnya masing-masing. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Dulu 8 tahun yang lalu Muhammad lari dari Mekah sembunyi-sembunyi, hijrah kan, hijrah ke Madinah. Sekarang Muhammad kembali ke Mekah diikuti 12.000 pengikut, pasti balas dendam. Ternyata memaafkan, masya Allah. Akhirnya orang Mekah, seluruh Mekah keluar dari rumah nyalami Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim mubnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Masuk Islam semua. Orang Mekah masuk Islam semua. Hanya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Gak ada balas dendam. Dipuji oleh Allah. Fa'fu anhum, Muhammad maafkan mereka. Wastaghfir lahum, jalur pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Kan doa Allah maafkan ahli Mekah. Allah maafkan sukani Makkah. Ya Allah, panjenengan ampura dosa penduduk kota Makkah. Panjenengan saged panjenengan? Saged? Sing nipu kula 5 juta, muga-muga panjenengan ampuni dosane saged? Walau kunta faddan walidal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu sombong Muhammad, seandainya kamu congkak Muhammad, sombong kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Kalau kamu kasar sombong. Jadi Kanjeng Nabi buatan kasar, buatan sombong, itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Seandainya Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, bawa pentung, takbir. Sekarang masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman apa? Dia omong bego teman apa? Tapi Gus Dur dinyek buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab. Ngaku turunannya itu cangkemnya orang kaya baik, kelakuannya orang kaya baik, ini bener turunannya itu, turunannya Nabi Muhammad lah, kaya duduk kaya mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Nah, Kanjeng Nabi mau ngepuro memaafkan orang Mekah dan mendoakan orang Mekah agar diampuni dosanya, maka orang Mekah semua masuk Islam. Seandainya orang Mekah kasar, seandainya Kanjeng Nabi kasar, niscaya orang Mekah tidak akan masuk Islam, niscaya akan lari membenci agama Islam. Begitu pula para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo yang ngaci maki, bawa pentung, sweeping, takbir. Nggak ada itu. Nggak ada. Paham betul? Oleh karena itu monggo orang Pemalang terutama Kecamatan Beji tunjukkan akhlakul karimah. Siap? Satu aja. Akhlaknya Kanjeng Nabi sidik, jujur. Saking niru Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami,
Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri tegak lillahi ta'ala. Shadiqul aqwali wal kalim, nek ngomong jujur, ngendikane jujur, boten nate bohong. Panjenengan nate bohong? Oh, si. Yang paling banyak bohong tuh istri apa suami? Saya tanya dulu ibu-ibu, yang kadang-kadang sering bohong tuh istri apa suami? Suami. Yang sering bohong istri apa suami? Dua-duanya enggak, sering bohong dua-duanya ini. Kanjeng Nabi buat nate bohong. Namanya sifat sidik apa? Enggak sembarangan loh. Enggak sembarangan nih. Diomongkan ringan banget, enteng banget diomongkan, tapi konsekuensinya luar biasa. Kehilangan sifat sidik, korupsi merajalela. Apa sebabnya? Sifat sidik hilang. Bukan gak ada sifat. Saat ini berita korupsi miliaran, bukan heran. Bukan berita, ono berita pejabat korupsi selawe miliar, bukan berita. Ratusan triliun. Pertamina, Patraniaga. Korupsinya 1 tahun 190 triliun. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000. Ayo sebab apa? Kehilangan sifat. Ada lagi PT Timah. Zaman 10 tahun 300 triliun, jam 10 tahun. Kominfo 8 triliun. LPEI 11 triliun. Indosuria 72 triliun. Masya Allah. Korupsi triliun, 7 miliar, 7 miliar. Orang kalau korupsi miliar sudah bukan berita. Triliun sekarang. Masya Allah. Pantesan Indonesia buatan maju-maju. Karena pejabatnya, terutama di pusat terutama, tidak punya sifat sidik. Moga-moga pejabat Pemalang gak ada sifat sidik. Insya Allah barokah uripe. Kota Pemalang, Kabupaten Pemalang, baldatun thayyibatun warabun, pemimpinnya pejabatnya adil, rakyatnya beribadah taat, kiainya ikhlas dalam membimbing masyarakatnya pun hormat karo ulama karo kiai karena ilmunya, ngikuti kelakuan para kiai para ulama, akhlaknya, kiainya beri contoh akhlakul karimah, masyarakat yang mengikuti akhlaknya para ulama, insyaallah uripe ala barokatillah. Senajan pas-pasan. Nyun sewu, bapaknya kulo kiai tapi kiai melarat. Saya itu sepeda motor mboten gak ada. Yang dua sawah, seter porong hektar kok. Iso mondok ke anak 5. Jadi kiai kabeh lumayan. Kiai Ja'far almarhum wis kakang kulo, ketua wis ulama Kabupaten Cirebon. Adik kulo Mustafa Akil, semer nggih. Ya, Mustafa Akil, jadi mantune Mbah Mun. Rois Dewan Syariah Partai P3. Ya lumayan. Nomor 3 Ahsin sudah meninggal. Ngajar Fatul Mu'in Alfiyah. Nomor yang paling terakhir Ni'am keluar Al Azhar Mesir S1. Nomor kali kulo ya lumayan lah, terima sepi lumayan. Padahal bapak saya bukan orang kaya, mondoknya anak 5 dadi kabeh lumayan lah, betul bodoh-bodoh banget betul. Kalau Fatul Mu'in Alfiyah bisa lah, Fatul Mu'in Fatul Wahab bisa lah, lumayan kan, terima sepi nggih. Masya Allah. Kenapa? Karena insya Allah yang dikasihkan kepada anaknya adalah halalan thayyiban mubah. Anak diwai pak makan uang tidak halal, uang haram, pasti anaknya nakal, pasti anaknya nakal. Paham betul? Saya jamin pasti nakal anaknya. Bukan nama bodoh, mending bodoh, nakal, narkoba, jadi pelaku kriminal. Kenapa? Dipakani duit haram. Paham betul? Masya Allah. Makanya monggo lah panjenengan sing sugih tapi cari uangnya yang halal.